Selamat datang di kompetensi resusitasi bayi baru lahir. Untuk yang pertama, kita akan memperkenalkan alat terlebih dahulu. Untuk yang ada di kotak, di situ alatnya adalah alat-alat steril di mana sudah kita keluarkan satu persatu dan kita taruh menjadi satu dan nanti akan kita kenalkan satu-satu. Di antaranya yang pertama yang dinamakan dengan resusitasi set. Yang pertama yaitu reservoir. Di situ ada dua reservoir, yang satu berbentuk panjang dan yang satu ada balon udaranya. Kemudian ada sungkup, di mana sungkup tersebut sudah ada ukurannya untuk pediatrik untuk bayi ataupun untuk dewasa. Kemudian di situ juga ada mukus ekstraktor. Ya, mukus ekstraktor yang satu disambungkan kepada bayi dan yang satu bisa dihisap oleh penolong. Kemudian ada delay yang fungsinya sama juga untuk menghilangkan lendir di dalam hidung dan juga mulut bayi. Kemudian kanul oksigen, di mana itu nanti dihubungkan di tabung oksigen yang kita hubungkan di humidifier-nya. Kemudian nanti yang satunya akan kita hubungkan pada sungkupnya. Atau kalau menggunakan yang satunya bisa kita hubungkan di di sebelah ini. Baik. Dan juga mungkin bisa sekalian dicontohkan untuk menghubungkan reservoirnya. Ya. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Oke. Kemudian itu untuk pengenalan alatnya. Kemudian selanjutnya adalah stetoskop pediatrik. Ukurannya lebih kecil karena dia bayi. Kemudian ada bengkok. Baik, kemudian ada sarung tangan. Kemudian ada jam tangan untuk menghitung heart rate jantung bayi. Kemudian ada APD, di situ APD-nya adalah APD celemek. Kemudian yang digunakan oleh penolong itu adalah APD level 2. Baik, kita akan sedikit menerangkan untuk konsentrasi oksigen, di mana kalau menggunakan balon sungkup saja, nah, balon sungkup saja yang seperti ini, tanpa dihubungkan apapun, itu konsentrasi oksigennya adalah 21%. Kemudian kita mencoba menghubungkan dengan reservoir. Nah, salah satu saja yang dihubungkan. Ini kebetulan dihubungkannya dengan yang reservoir panjang karena balon sungkupnya available-nya untuk yang reservoir panjang. Kemudian ini konsentrasinya, bila balon sungkup disambungkan dengan reservoir, maka konsentrasi oksigennya adalah 40%. Kemudian kita sambungkan menjadi 100%, kita sambungkan dengan kanul oksigen yang sudah terpasang di oksigennya. Ya. Ini konsentrasi oksigen 100%. Baik, seperti ini konsentrasi oksigen 100%. Nanti bertahap antara kenaikan 21%, 40%, kemudian 100% tergantung heart rate dari bayi yang akan ditolong. Selesai untuk pengenalan alat, kemudian kita akan masuk ke fase awal. Masuk ke fase awal, maka kita akan memperkenalkan untuk balon sungkup yang model ada balon udaranya. Nah, itu di sini tadi yang ini konsentrasinya dia sudah 40%.
Coba bisa diulangi untuk pemasangannya. Hanya ini saja, berarti konsentrasinya dia 21% ditambahkan dengan balon udaranya sehingga konsentrasinya menjadi 40%. Kemudian ditambahkan dengan kanul oksigennya, maka konsentrasinya menjadi 100%. Sama dengan tadi, tapi ini berbeda jenis balon sungkupnya. Masuk ke fase awal, maka kita akan memperkenalkan untuk balon sungkup yang model ada balon udaranya. Nah, itu di sini tadi yang ini konsentrasinya dia sudah 40%. Coba bisa diulangi untuk pemasangannya. Hanya ini saja, berarti konsentrasinya dia 21% ditambahkan dengan balon udaranya sehingga konsentrasinya menjadi 40%. Kemudian ditambahkan dengan kanul oksigennya, maka konsentrasinya menjadi 100%. Sama dengan tadi, tapi ini berbeda jenis balon sungkupnya. Alat selanjutnya adalah lampu, di mana kita harus memasang lampu dengan jarak 60 cm dan juga 60 watt. Kemudian sudah posisi hidup. Kemudian di situ ada meja resusitasi, di mana harus ada alasnya dulu. Kemudian diberikan bantalan untuk memposisikan bayi secara ekstensi. Kemudian ditutup lagi, dilapisi dengan kain, di mana itu nanti berfungsi untuk mengganti handuk dari bayi. Berikut merupakan kompetensi resusitasi di fase awal. Sebelum kita melakukan di fase awal, ini adalah rangkaian dari proses persalinan, di mana pada saat proses persalinan tersebut bayi tidak menangis dan kita harus melanjutkan untuk proses resusitasi. Untuk alat resusitasi berupa resusitasi set, kemudian meja, kemudian lampu sudah harus siap pada saat proses persalinan dimulai. Sehingga pada saat kita mendapatkan bayi dalam keadaan tidak menangis, kita sudah harus siap dengan kondisi bayi dan juga ruangan tersebut. Kemudian penolong tanggap dengan reaksi bayi. Penolong mengambil bayi dari perut ibu setelah dilakukan pemotongan tali pusat. Kemudian dalam 30 detik setelah bayi lahir, kita nilai apakah bayi bernafas atau menangis. Kemudian yang kedua, kita nilai tonus ototnya. Kemudian yang ketiga, kita nilai apakah bayi cukup bulan atau tidak. Kemudian bila salah satu jawaban tersebut tidak, maka harus kita lakukan langkah awal resusitasi. Yang pertama, langkah awal resusitasi yang harus kita ingat adalah haikal. Hangatkan dengan cara menyelimuti bayi dengan handuk. Kemudian atur posisi bayi, kepala bayi dengan sedikit tengadah untuk membuka jalan nafas. Langkah selanjutnya yaitu isap lendir dengan menggunakan delay. Kita hisap lendir dari mulut, tidak boleh lebih dari 5 cm. Kita hisap, lakukan hisapan. Kemudian kita hisap lagi mulutnya 3 kali, kita buang ke dalam bengkok. Kemudian kita hisap lagi pada mulutnya. Kemudian setelah itu kita hisap hidungnya, tidak boleh lebih dari 3 cm. Sebelum memasukkan delay ke dalam mulut ataupun ke dalam hidung, maka harus kita pencet delaynya terlebih dahulu. Baru kita masukkan ke dalam mulut ataupun ke dalam hidung. Kemudian isap lendir sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah keringkan bayi sambil melakukan rangsang taktil. Sembari kita mengganti handuk basah dengan handuk yang baru, kita selimutkan.
Kemudian handuk yang tadi dipakai kita taruh di tempat yang semestinya, kemudian kita ganti dengan menggunakan kain yang kering. Kita tutup bayi, kita perlihatkan kembali dadanya serta muka. Langkah selanjutnya, atur kembali posisi bayi, kepala bayi sedikit menengadah. Kemudian lakukan evaluasi dengan menggunakan stetoskop pediatrik. Apabila bayi sudah bernafas, lakukan asuhan perawatan bayi. Apabila bayi belum bisa bernafas, maka lakukan ventilasi tekanan positif. Lakukan evaluasi dengan penilaian. Bila bayi sudah bisa bernafas, lakukan asuhan perawatan bayi pasca resusitasi. Bila bayi belum bisa bernafas, maka lakukan ventilasi tekanan positif. Dan di sini posisinya adalah bayi belum bisa bernafas, sehingga kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu ventilasi tekanan positif. Pertama, atur kepala bayi dengan sedikit menengadah untuk membuka jalan nafas. Kedua, letakkan sungkup pada posisi muka bayi dan harus menutup dimulai dari dagu. Pasangkan sungkup mulai dari dagu, mulut, hidung, kemudian tangan petugas kesehatan membentuk huruf C agar bisa membentuk perlekatan. Kemudian periksa lekatan dengan melakukan ventilasi percobaan 2 kali dan perhatikan gerakan dada. Baik, dada sudah bergerak, artinya perlekatan berhasil. Kemudian, bila terlihat gerakan dada, maka lakukan ventilasi dengan kecepatan 20 kali selama 30 detik. Untuk yang pertama, kemudian amati gerakan dada terlihat naik atau tidak. Bila dada tidak bergerak, maka ventilasi tadi tidak berhasil, maka lakukan periksa kembali alat. Periksa kembali posisi kepala bayi untuk meyakinkan bahwa leher sudah sedikit ekstensi. Kemudian reposisi sungkup pada muka bayi. Perbaiki lekatan antara sungkup dengan muka. Tekan balon lebih kuat lagi untuk meningkatkan tekanan ventilasi. Kemudian ulangi menghisap mulut dan hidung untuk membersihkan lendir darah atau mekonium dari jalan nafas. Nah, yang dilakukan penolong itu tadi apabila alat ventilasi percobaan tidak berhasil. Kemudian kita anggap bahwa ventilasi percobaan berhasil, maka kita lakukan ventilasi selama 30 detik sebanyak 20 kali dengan konsentrasi oksigen 21%. Tekan, lepas-lepas, 2, lepas-lepas, 3, lepas-lepas, 4, lepas-lepas, begitu seterusnya. Kemudian evaluasi dengan menghitung HR. Kemudian kita lihat selama 6 detik, kemudian kita kalikan dan ternyata di situ HR-nya masih kurang dari 100 kali per menit. Maka kita bisa melakukan ventilasi yang kedua selama 30 detik sebanyak 20 kali dengan menaikkan konsentrasi oksigen 40% dengan memasang reservoir. Ya, bisa menggunakan reservoir tabung atau bisa menggunakan reservoir balon. Baik, kita akan menggunakan reservoir yang tabung. Kita lakukan ventilasi
Kedua, selama 30 detik 20 kali. 1. Lepas-lepas. 2. Lepas-lepas. 3. Lepas-lepas. 4. Lepas-lepas sampai dengan 20 kali. Kemudian kita lakukan lagi evaluasi dengan menggunakan stetoskop pediatrik. HR kurang dari 100 kali per menit. Lakukan ventilasi ketiga selama 30 detik sebanyak 20 kali dengan menaikkan konsentrasi oksigen menjadi 100%. Baik, kita lakukan ventilasi yang ketiga dengan konsentrasi oksigen 100%. Kita lakukan selama 30 detik sebanyak 20 kali. Tekan, lepas, lepas. Tekan, lepas, lepas. Tekan, lepas, lepas. Selama 20 kali. Kemudian kita lakukan lagi evaluasi dengan menggunakan stetoskop pediatrik. Lakukan cepat selama 6 detik, kemudian bisa kita kalikan dan ternyata heart rate-nya sudah lebih dari 100, maka kita sudah melakukan perawatan pasca resusitasi. Kemudian kita lakukan evaluasi hasil kegiatan bahwa setelah dilakukan resusitasi yang ketiga, tekanan ventilasi positif yang ketiga, bayi sudah bisa bernafas, kemudian heart rate-nya lebih dari 100 kali per menit. Kemudian kita lakukan asuhan pasca resusitasi, kemudian kita melakukan kontrak selanjutnya kepada pasien dengan nanti kita akan selalu mengobservasi bayinya setiap 5 menit sekali. Kemudian kita lakukan umpan balik positif kepada bayinya. Bagus dek, sudah bisa bernafas. Ibu, ini bayinya sudah bisa bernafas dan bisa dilakukan untuk menyusui. Kemudian lakukan dokumentasi. Selesai. Dan tadi apabila resusitasi yang ketiga ternyata didapatkan HR kurang dari 60 kali per menit, maka kita lakukan ventilasi dan kita lakukan kompresi dada sembari kita melakukan rujukan. Terima kasih.